Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia layak tampil di Piala Dunia 2030. Anak-anak yang hari ini berusia 13, 15, ataupun 17 tahun bisa saja menjadi tulang punggung timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Tetapi mereka hanya akan berkembang jika memiliki kompetisi usia muda yang rutin, pelatih yang berkualitas, fasilitas latihan yang memadai, serta jalur pembinaan yang jelas. Bakat saja tidak cukup, talenta membutuhkan lingkungan yang tepat untuk bertumbuh. Target menuju Piala Dunia 2030 seharusnya tidak hanya dipahami sebagai target tim nasional senior. Ini adalah target seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Setiap negara besar selalu punya mimpi besar. Argentina pernah menunggu puluhan tahun sebelum akhirnya kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Jepang membangun fondasi sepak bolanya sejak tahun 1990 dan hasilnya benar-benar terlihat bertahun-tahun kemudian. Maroko tidak tiba-tiba menjadi semifinalis Piala Dunia 2022. Mereka membangun akademi, kompetisi, dan juga sistem pembinaan selama bertahun-tahun. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pekan ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia layak tampil di Piala Dunia 2030. Sebuah target yang tentu terdengar ambisius, tetapi juga memberikan harapan baru bagi jutaan pecinta sepak bola di tanah air. Dalam sambutan yang dibacakan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada pembukaan Kongres Biasa PSSI di Jakarta, pemerintah menegaskan siap memberikan dukungan penuh kepada PSSI dan Timnas Indonesia. Bahkan, pemerintah mendorong penyusunan blueprint sepak bola nasional yang berkelanjutan. Disinilah letak kata kuncinya, berkelanjutan. Karena sepak bola tidak dibangun hanya dengan semangat sesaat. Ia dibangun dengan sistem yang mampu bertahan melampaui pergantian pelatih, pergantian pengurus, bahkan pergantian pemerintahan. Pada episode sebelumnya, saya sempat mengatakan bahwa jika Indonesia benar-benar ingin lolos ke Piala Dunia, ada 3 pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Pertama, kualitas tim nasional. Kita baru saja mendapatkan pelajaran berharga ketika Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 3-0 di ajang AFF. Kekalahan memang tidak menyenangkan, tapi justru dari pertandingan seperti itulah kita bisa melihat posisi kita yang sebenarnya. Pertanyaan besarnya bukan sekedar mengapa kita kalah. Yang lebih penting adalah apa yang harus diperbaiki agar kekalahan seperti itu tidak terus berulang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketika Indonesia tidak diperkuat banyak pemain yang berkarir di Eropa, performa tim mengalami penurunan yang cukup signifikan. Artinya, kedalaman kualitas pemain kita masih belum merata. Tim nasional belum sepenuhnya memiliki fondasi yang kuat dari dalam negeri. Lalu kita masuk ke variabel kedua, yaitu kualitas liga. Tim nasional sejatinya adalah cerminan kompetisi domestik. Sebagus apapun pelatihnya, sehebat apapun strategi yang diterapkan, jika kompetisi nasional belum mampu menghasilkan pemain dengan kualitas tinggi secara konsisten, maka tim nasional tidak akan mengalami kesulitan bersaing. Liga bukan sekedar pertandingan setiap akhir pekan. Liga adalah pabrik yang memproduksi pemain nasional. Di sanalah pemain belajar mengambil keputusan, menghadapi tekanan, meningkatkan fisik, dan mengasah mental bertanding. Kalau pabriknya semakin baik, maka produk yang dihasilkan juga akan semakin berkualitas. Karena itu, pembenahan kompetisi harus menjadi prioritas jangka panjang. Mulai dari kualitas penyelenggaraan, pembinaan klub, peningkatan standar pelatih, pengembangan sport science, hingga kepastian kompetisi yang profesional dan berkelanjutan. Kemudian variabel ketiga adalah pembinaan usia dini. Inilah investasi yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi akan menentukan masa depan sepak bola Indonesia 5 hingga 10 tahun ke depan. Anak-anak yang hari ini berusia 13, 15, ataupun 17 tahun bisa saja menjadi tulang punggung timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Tetapi mereka hanya akan berkembang jika memiliki kompetisi usia muda yang rutin, pelatih yang berkualitas, fasilitas latihan yang memadai, serta jalur pembinaan yang jelas.
Bakat saja tidak cukup, talenta membutuhkan lingkungan yang tepat untuk bertumbuh. Karena itu, target menuju Piala Dunia 2030 seharusnya tidak hanya dipahami sebagai target tim nasional senior. Ini adalah target seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Disinilah peran negara menjadi sangat penting. Memang benar, pemerintah tidak bisa mengintervensi keputusan teknis di lapangan. Negara tidak memilih siapa yang bermain, siapa yang menjadi pelatih, atau strategi apa yang digunakan saat pertandingan. Namun, negara memiliki peran yang jauh lebih besar, yaitu menciptakan ekosistem yang sehat. Negara dapat membangun infrastruktur olahraga, memperbaiki regulasi, mendukung pembinaan usia dini, memperkuat pendidikan pelatih, menghadirkan kepastian pendanaan, hingga memastikan blueprint sepak bola nasional benar-benar dijalankan secara konsisten. Karena pada akhirnya negara tidak mencetak gol, tetapi negara bisa menciptakan lingkungan yang memungkinkan lebih banyak pemain Indonesia mampu mencetak gol. Optimisme Presiden Prabowo tentu menjadi energi positif. Namun, optimisme itu akan memiliki makna jika diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten. Kolaborasi yang kuat antar pemerintah, PSSI, klub, akademi, sekolah sepak bola, hingga masyarakat. Mimpi tampil di Piala Dunia bukan sesuatu hal yang mustahil. Tetapi mimpi besar hanya akan menjadi kenyataan jika dibangun di atas fondasi yang besar pula. Dan mungkin langkah pertama menuju Piala Dunia bukan dimulai ketika wasit meniupkan peluit kick-off, melainkan ketika kita mulai serius membangun sepak bola Indonesia dari akarnya.